Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayat tulab, para santri kelas 7, putra maupun putri yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mapel tarikh kita yang mana kemarin sudah sampai pada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan tentang perang Uhud ini. Nah, ya, yang pertama Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, meskipun pemimpin tidak diktator, ya, mau menerima saran usulan dari para sahabatnya, mau menyerang, ya, melawan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, atau bertahan di Madinah saja. Musyawarahnya ternyata keluar sepakat untuk memerangi kaum musyrikin. Kedua, menampakkan kepada kaum mukmin akibat jelek maksiat. Ya, maksiatnya adalah tidak taat pada perintah Rasul. Padahal Rasul berkata, apapun yang terjadi, ya, wahai pemanah, para pemanah, jangan turun dari gunung ini, ya. Karena itu akan menimbulkan kelemahan dan perselisihan. Kemudian hikmah dari Allah dan sunnahnya bahwasanya kemenangan tidaklah selalu berpihak kepada kaum mukminin, akan tetapi terkadang mereka juga tertimpa kejelekan, musibah. Nah, kemudian yang keempat adalah ujian merupakan pensucian dan penghapusan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa hambanya, serta merupakan kesempatan untuk mencapai kematian syahid, ya, mencapai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kaum munafikin, mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kaum mukmin pada saat-saat genting, malah membelot, ya. Jadi 1000 pasukan disiapkan, yang membelot 300-an, ya, karena bujuk rayunya dari Abdullah bin Ubay, tokoh pentolannya, ya, kaum munafikun. Nah, kemudian pelajaran yang lain mungkin yang kita bisa sebutkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya tidak memiliki ilmu kebal, ya. Jadi orang-orang yang mengaku punya ilmu kebal, ya, tahan bacok, tahan dipukul, ya, ataupun tahan ditusuk, ini semuanya adalah bentuk kesyirikan karena dia meminta bantuan jin. Disebutkan Rasulullah dalam perang Uhud ini terluka, maka membuktikan bahwasanya Rasulullah, ya, tidak memiliki ilmu kebal. Kalau memiliki, ya, kalau itu diperbolehkan, ya, dan itu, ya, tidak berdosa, itu dipelajari pastinya. Bagaimana biar kebal dari, ya, pedang, dari panah, dari tombak, ya. Kalau itu, ya, baik. Ternyata Rasulullah dan sahabatnya tidak memilikinya. Berarti itu adalah jelek. Ilmu kebal itu adalah bentuk di antara bentuk kesyirikan, ya, dosa besar. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu yang gaib. Besok itu, ya, kita perang itu akan dapat kemenangan atau kekalahan, ya. Oh, dapat kekalahan, mending gak usah, ya, perang gitu, kalau tahu tentang ilmu gaib, ya. Adapun
perkara-perkara gaib yang akan datang, yang dikabarkan beliau itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan, ya bukan serta merta Rasulullah tahu perkara gaib. Ini bukti bahasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib, apa yang terjadi besok itu tidak tahu. Nah, buktinya ya kalau tahu bahwasanya di perang Uhud akan terjadi kekalahan, maka tidak, ya beliau putuskan untuk tidak berperang, begitu. Nah, di antara hikmahnya juga adalah, di antara pelajarannya adalah hendaknya senantiasa taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu, ya jangan pernah diselisihi, ya. Dari kisah para pemanah ini, ya, ditempatkan di Gunung Uhud untuk melindungi Rasulullah dan para sahabatnya. Apapun yang terjadi jangan kalian turun, ya. Belum selesai, ya, belum selesai dari mengalahkan kaum musyrikin, dikira sudah menang, para pemanah turun. Ini menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pasukan Abu Sufyan, ya, dia berbalik dari gunung, ya, kemudian menyerang dari belakang, ya, kaum mukminin, kaum muslimin. Dan seterusnya mungkin bisa dicari referensi yang lain. Kegiatan, ya, hari perang Uhud merupakan hari ujian dan pensucian. Allah menguji pada hari tersebut kaum mukminin, dan Allah menampakkan di hari tersebut kaum munafikin, yang mereka menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan Allah memuliakan di hari tersebut siapa yang Dia kehendaki dengan kematian syahid dan para hambanya. Nah, ayat-ayat yang turun tentang hari perang Uhud yaitu 60 ayat dari surat Al-Imran. Ayat yang pertama yaitu wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, ya, dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, sampai akhir kisah. Berdasarkan keterangan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud bahwasanya hari perang Uhud merupakan hari ujian dan pensucian? Ujian, ya, di mana kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Pensucian dari segala dosa, ya, mendapatkan syahid. Bagaimana Allah menguji kaum mukminin dan menampakkan kaum munafikin pada hari Uhud? Ya, kaum mukminin yang ikut berperang, kaum munafikin yang membelot, yang tidak mau ikut berperang. Hitunglah sebagian dari orang-orang yang dimuliakan Allah pada perang Uhud dengan kematian syahid, ya. Ada kurang lebih 70. Ya, nah tadi cari referensinya. Ya, di antaranya ini adalah banyak sekali, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahsh, Mus'ab bin Umair, Salamah bin Thabit bin Wahsy. Ini Wahsy semua, ya, satu keluarga, ya. Bisa di screenshot mungkin, yang sering kita dengar mungkin Hanzalah bin Amir, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, ya. Ini banyak sekali, ya.
Abdullah bin Jabir bin Nu'man. Ya, Utbah bin Rabi', Said bin Suwaid. Ya, kebanyakan dari kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj. Nah, dan nanti bisa dicari sendiri ya di Google ya, para syahid di perang Uhud gitu. Dan untuk ya misalkan ingin lebih detail lagi bagaimana kisah perang Badar, perang Uhud itu juga banyak di ya, internet. Ya. Kemudian pada hari Uhud turun sejumlah 60 ayat dari surat Al-Imran yang pertama tadi, sebutkan bacaan ayat terakhir dan berapa nomor ayatnya. Nami maksudnya bagaimana, Anda nggak tahu ya. 60 ayat dari surat Al-Imran ini berbicara tentang apa? Tentang perang Badar dan Uhud ya. Bagaimana di perang Badar ya, Allah berikan kemenangan ketika kaum muslimin itu cuma jumlahnya cuma sedikit, tetapi Allah turunkan para malaikat yang menolong mereka. Dan di perang Uhud yang jumlah mereka ya hampir sepertiganya. Ini tolong silahkan ya Pak, di perang di sebelumnya ada ringkasan juga ya, siapa yang berperan di perang Badar ya, yang bermusyawarah untuk menutup ya sumur. Nah, ini di perang Badar kapan itu terjadi ya, berapa jumlah orangnya ya, itu jadikan ringkasan pas perang. Kemudian ya, kaum musyrikin berapa ya jumlahnya ya, rata-rata sepertiganya ya, 3 kali lipat musuhnya kaum muslimin itu biasanya ya. Ini 319 ada 900 orang. Nanti di perang Uhud 3000 orang, di kaum muslimin 1000 orang, yang membela 300-an ya. Ya, yang berperan siapa, misalkan Al-Hubab bin Al-Munzir ya, ini perannya bagaimana, memberikan ya saran kepada Rasulullah apa. Ya, ini tahunnya 17 Ramadan tahun 2 Hijriah perang Badarnya. Kemudian perang Uhud juga dibikinkan ringkasan. Kemudian nanti setelah perang Uhud masuk nanti pada kisah perang Khandaq ya. Setelah perang Uhud, usai bertambahlah permusuhan orang-orang Yahudi dan kaum munafik terhadap kaum muslimin, sehingga berangkatlah beberapa orang Yahudi ke Makkah untuk mendesak kaum Quraisy agar memerangi kaum muslimin di Madinah ya. Dan kaum Quraisy pun menyetujuinya. Kemudian orang-orang Yahudi ya tersebut juga mendesak kabilah-kabilah Arab yang lain agar mau memerangi kaum muslimin di Madinah, dan kabilah-kabilah tersebut menyetujuinya. Maka berangkatlah pasukan gabungan kaum musyrikin menuju kota Madinah ya. Nanti mengapa perang tersebut dinamakan perang Ahzab ya, karena ya,
bergolongan-golongan, berkabilah-kabilah ya, yang memerangi kaum muslimin. Kabilah-kabilah dari Yahudi, dari Quraisy, ya, maka namanya disebut perang Ahzab. Kalau Khandaq karena ya strategi perangnya memakai Khandaq, yaitu parit. Pada waktu itu Rasulullah SAW telah mengetahui pergerakan pasukan musuh-musuhnya. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang masalah tersebut. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan untuk menggali parit yang bisa menghalangi antara musuh dengan kota Madinah di bagian utara. Mengapa di arah tersebut dibangun parit? Ya, karena para musuh datang dari bagian utara, begitu. Rasulullah SAW menyetujui usul dari Salman Al-Farisi tersebut, sehingga digalilah parit tersebut. Nabi SAW ikut bersama kaum muslimin dalam penggalian parit tersebut. Ya, beberapa kejadian dalam peperangan. Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, ini jadi perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3, perang Khandaq ini tahun ke-5 Hijriah. Berkumpul lebih dari 10.000 orang dari beberapa golongan di bawah komando Abu Sufyan di dekat kota Madinah. Mereka ingin menumpas kaum muslimin di kota Madinah. Maka keluarlah Nabi SAW bersama para sahabatnya yang pada waktu itu ya berjumlah 3.000. Nah, ini sepertiganya lagi ya, 3 kali lipatnya. Musuh itu 3 kali lipatnya dari kaum muslimin. Itu berjumlah 3.000 prajurit saja. Mereka menjadikan gunung di belakang mereka dan parit di depan mereka. Nanti kita lihat denah Khandaq ya. Kemudian bergabunglah orang-orang Yahudi dan Bani Quraidah dengan kawanan tersebut setelah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga semakin bertambahlah kekhawatiran kaum muslimin saat itu. Mengapa kekhawatiran kaum muslimin bertambah setelah kaum Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian? Karena berarti tambah musuh ya. Musuhnya bertambah sangat banyak ya. Secara tabiat ya, kalau musuhnya banyak dan kitanya cuma sedikit ya, kita khawatir seperti itu. Pasukan kaum musyrikin berada dalam posisi yang sangat dekat dengan pasukan kaum muslimin, yakni sedekat sasaran bidikan. Kedua belah pihak saling melemparkan panah, namun di tengah-tengah situasi tersebut ada beberapa orang dari tentara berkuda kaum musyrikin yang berhasil melintasi parit dan mengajak perang tanding. Maka Ali bin Abi Thalib pun ya maju dan akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya. Siapa prajurit berkuda kaum musyrikin ya, nanti kita cari referensinya ya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya. Jadi awal-awal perang Khandaq ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.